Halo, bertemu lagi dengan saya Brias di hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Di sini saya ingin bercerita mengenai mimpi saya yang saya pikir ini adalah petunjuk yang suatu hari akan terjadi. Mimpi merupakan bisa saja adalah bentuk dari ilusi ya, ilusi ketika kita melihat mendengar sebuah berita, bisa juga atau film, lalu diilustrasikan tertangkap oleh otak kita, lalu kita memutar lagi ketika otak itu tenang, berada di alam bawah sadar seperti mimpi. Tapi memang saya sebelumnya memang melihat hal-hal berita mengenai robot, tetapi saya tidak pernah terfikirkan mengenai memori otak robot. Di kapan itu ya, hari Rabu tanggal 18 Agustus, 1 minggu lalu, saya memimpikan robot ya. Ada seorang profesor dari negara Eropa yang terkenal negara itu bersih, anti korupsi. Saya tidak akan menyebutkan negara itu. Dengan timnya menciptakan robot anti kriminal, robot memerangi kriminal internasional. Pemikirannya terlalu mana-mana ya mungkin saya ya. Tapi ini bukan delusi ya. Kalau delusi saya tidak akan bisa membedakan antara nyata dan tidak. Di sini saya sadar ini adalah mimpi. Mungkin ini ilusi, tapi saya juga yakin ini adalah petunjuk Tuhan. Di mimpi itu tertulis pesan bahwa robot itu memiliki 1 juta memori. 1 juta memori ya. Oh, sangat besar ya. Tapi di sini saya nggak tahu 1 juta memori itu dengan satuan apa, gigabyte atau terabyte. Dan selama ini saya lihat di internet, di Google, bahwa maksimal dari kapasitas HP, memori HP itu 512 GB. Berarti setengah dari terabyte ya, setengah dari terabyte. Jadi 1 terabyte sama dengan 1000 GB ya. Di sini robot itu memiliki 1 juta memori, entah 1 juta itu 1 juta terabyte atau 1 juta gigabyte. Insting saya 1 juta terabyte. Oh ya ampun, padahal HP itu sekitar berapa ratus ya, tidak ada 512 ya, tapi yang besar itu 512 GB. Itu setengah terabyte ya, ini HP ya, setengah terabyte ini nggak ada ya. Itu sudah banyak, mencapai memori banyak ya. Terus RAM-nya atau mungkin RAM-nya ya, saya sendiri nggak tahu mengenai itu. Tapi di insting saya 1 juta memori adalah 1 juta terabyte. Dan setelah di situ diterangkan bahwa untuk memerangi kejahatan internasional dan disebarkan di beberapa negara secara rahasia ya. Dia kecerdasannya melebihi manusia hidup ya. Tetapi ada kelemahannya dari robot itu, bahwa tubuhnya tidak memiliki sensor, jadi hanya ditanam pada otaknya ya. Beda dengan manusia. Kalaupun dia tidak terlalu jenius, tidak terlalu cerdas, tetapi tubuhnya memiliki kecerdasan sensor, yaitu seperti kulit, sensor kulit, rasa kulit, lidah, terus ini, terus pendengaran ya. Di situ tidak begitu memiliki, bukan tidak begitu, memang tidak memiliki, dia hanya kecerdasan itu hanya berada di otak saja, tetapi dengan kecerdasan super genius ya, menyimpan memori 1 juta terabyte. Lalu saya bangun dan mungkin ini aneh, tapi saya percaya ya, karena negara itu terkenal masyarakatnya yang jujur ya, anti korupsi, terus orangnya disiplin ya. Saya pernah membuka di Google bahwa negara itu dengan masyarakatnya yang
sangat jujur, terkenal sangat jujur dan disiplin, dan itu termasuk negara maju ya. Itu berada di Eropa, saat ini nggak akan menyebutkan. Kemudian saya bangun, lalu dari insting saya, intuisi saya, bahwa ilmu yang ada di robot itu adalah ilmu psikologi, fisika, ilmu psikologi, tapi nggak semua ilmu psikologi, ilmu fisika semuanya, lalu ilmu matematika semuanya. Dia tidak memakai ilmu kimia. Di petunjuk mimpi saya, kenapa kekurangannya pada ilmu kimia, dia tidak bisa karena setiap benda akan memuai ya. Jadi kalau misal diukur dari sudut kimia, setiap benda akan memuai dan dia tidak bisa pemuaian itu tidak bersifat tetap seperti hitungan fisika dan matematika. Pemuaian benda itu benda cair, gas, padat itu akan memuai itu akan mengalami perubahan pada struktur volume dan ukurannya. Nah, jadi dia nggak bisa mengukur itu karena kondisi alam ya. Jadi dia nggak bisa meramal kondisi alam. Bisanya dia membaca mimik wajah. Nah, terutama mimik wajah, badan setengah sini, terus perilaku ya, karena dia menyimpan ilmu tadi, psikologi, biologi, psikologi tapi hanya beberapa cabang, biologi hanya beberapa, semua fisika dan semua matematika ya. Itu intuisi yang saya peroleh dari pikiran saya. Itu jenis psikologinya psikologi umum, psikologi val, kepribadian, klinis, abnormal, biopsikologi, psikologi forensik, psikologi militer, psikologi kriminal, psikologi diagnostik, psikologi lingkungan, psikologi cinta ya. Cinta asmara dia juga aneh ya. Ini kan hubungan dengan kriminal, tapi dia juga otaknya merekam mengenai perilaku orang yang kasmaran, yang baik, yang peduli, yang hubungannya dengan cinta. Psikologi fisika ya, psikologi fisika mungkin gaya tarik menarik ya, itu saya nggak itu kan. Psikologi matematika, bukan ini matematika, semua matematika. Psikologi fisika itu hanya sebagian aja, psikologi fisik ya maksudnya, hubungannya dengan fisika dan semua fisika. Terus tadi kekurangannya di kimia ya namanya robot ya, nggak bisa, dia bukan bagaimanapun ada sisi kurang dan lebih, tapi manusia sebenarnya lebih canggih ya. Cuma kecerdasan manusia itu belum bisa optimal benar ya. Ya bukan saya merendahkan makhluk manusia, tetapi karena manusia itu terhambat dari jiwa ya. Jiwalah yang menghambat, jiwa dan kesehatan lingkungan itu bisa menghambat kondisi otak ya, karena kita masih punya darah, organ seperti itu ya. Itu tadi mimpi saya di hari Rabu tanggal 18 Agustus ya. Mungkin ini terlihat konyol ya, tapi saya yakin. Dan ini tadi kan mimpi saya, terus saya tarik dari intuisi, insting. Terus yang ketiga, dari ramalan saya, firasat bahwa robot ini akan terlihat 10 tahun ke depan. Jadi dari tahun ini sudah di mimpi itu diluncurkan 2, terus beberapa tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan akan dilihatkan ya, agar dunia ini ingin lebih aman ya. Ya itu dari mimpi saya. Saya Brias Kusumawati yang memiliki channel di YouTube ini. Terima kasih.